Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, I'm going to talk about something really interesting, yaitu tentang kenapa perusahaan global besar itu bisa gagal di pasar Indonesia. Dan case yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah salah satu brand otomotif terkenal di Amerika, yaitu Ford Motor Company. Jadi kayak even though Ford itu brand global yang super besar dan punya sejarah panjang, but ternyata mereka gak bisa bertahan di Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada tahun 2016. So, what actually happened? Let's break it down together. Oke, first kita mulai dari profil singkatnya dulu kali ya, dari perusahaan Ford ini. Ford Motor Company adalah perusahaan otomotif asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1903 oleh Henry Ford. Perusahaan ini terkenal sebagai pelopor sistem produksi massal atau assembly line yang sampai sekarang itu masih digunakan di industri otomotif. Nah, di Indonesia sendiri, Ford itu menghadirkan beberapa produk seperti Ford Ranger, Ford Everest, dan juga Ford Fiesta. Dari segi kualitas sih sebenarnya mobil Ford ini tuh dikenalnya tuh cukup bagus ya, dan juga teknologinya itu kayak salah satu yang modern gitu. But unfortunately, meskipun punya banyak keunggulan, Ford ini tuh tetap nggak mampu loh bersaing di pasar Indonesia. Jadi now kita masuk ke analisisnya ya. Oke, dari sisi internal. Oke, untuk dari sisi internal sendiri, Ford itu punya beberapa kekuatan seperti brand global yang kuat, teknologi yang canggih, kualitas produk yang tinggi juga dia punya. Tapi di sisi lain, mereka juga punya kelemahan yang cukup besar. Salah satunya adalah jaringan dealer dan juga bengkel yang terbatas di Indonesia. Jadi konsumen itu merasa kurang nyaman karena tuh susah cari servis ataupun spare partnya sendiri gitu. Selain itu juga harga mobil Ford sendiri itu tuh cenderung lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan juga biaya perawatannya itu juga dianggap lebih tinggi gitu. Nah, lalu jika tadi dari sisi internal, sekarang kita bahas dari sisi eksternal. Pasar Indonesia itu sebenarnya itu sangat potensial karena jumlah penduduknya besar dan juga permintaan terhadap mobil tuh tinggi. Tapi persaingannya tuh juga sangat ketat. Brand-brand Jepang seperti Toyota, Honda itu tuh udah lebih dulu menguasai pasar. Mereka punya harga yang lebih terjangkau, jaringan yang luas, dan terkenal irit serta mudah dirawat juga. Dan kita tahu sendiri, konsumen Indonesia itu sangat mempertimbangkan harga dan biaya perawatan dan juga nilai jual kembali. Nah, disinilah Ford itu mulai menemukan kesulitan. Nah, awal kegagalan dari Ford sendiri itu udah terlihat dari penurunan penjualan dan juga pangsa pasar yang semakin kecil. Mereka itu tidak mampu mengejar kompetitor yang sudah jauh lebih kuat. Hingga akhirnya pada tahun 2016, Ford itu memutuskan untuk keluar dari Indonesia sebagai bagian dari strategi global mereka. Now, what are the main reasons behind this failure? Pertama, harga yang tidak kompetitif. Kedua, jaringan distribusi yang terbatas. Ketiga, kurangnya adaptasi dengan pasar lokal. Dan yang terakhir, persaingan yang sangat kuat dari brand lain. Nah, jadi guys, from this case kita bisa belajar bahwa kesuksesan global itu tidak menjamin sukses di pasar lokal. Perusahaan harus benar-benar memahami kebutuhan konsumen di setiap negara. And most importantly, adaptasi itu kunci utama dalam bisnis internasional. Okay, that's all for today video. Thank you for watching. See you in the next video.